SMK Ma'arif 5 Kota Gajah, Bapak Eko Budi Sulistyo SPD, Vokal Kurikulum dan Sarpras, Bapak Ibu Guru yang saya hormati beserta staf tata usaha. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia sehat lahir dan batin, sehingga pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini, kita bisa berkumpul melalui via virtual. Sholawat beriring salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri, saya Apoteker Dinda. Saya sebagai moderator pada pagi hari ini. Ya. Sambil menunggu yang lainnya untuk bergabung. Selamat datang Apoteker Maya, Apoteker Lani. Ya. Semoga bisa berbagi ilmunya bersama kami anak-anak SMK Ma'arif 5 Kota Gajah. Baik. Untuk acara yang pertama tadi sudah pembukaan, yang kedua sambutan. Karena Pak Yahyanya belum bergabung, jadi untuk sambutan pertama kita langsung ke Bapak Kepala Sekolah SMK Ma'arif 5 Kota Gajah, kepada Bapak Zainul Umam, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri diyana waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur mari kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, utamanya nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka meskipun secara daring lewat Zoom meeting pada pagi hari ini. Salat serta salam mari kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita tunggu syafaatnya, dan semoga kita semua yang hadir dalam forum ini merupakan umat Rasulullah yang nanti mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya sekitar seminggu yang lalu kira-kira Bu Citra menyampaikan kepada kami terkait dengan agenda guru tamu apoteker mengajar di sekolah dalam rangkaian agenda hari masih sedunia. Kami dari pihak sekolah memiliki harapan kami dari pihak sekolah ke depan kerjasama antara IAI PC Lampung Tengah dengan SMK Ma'arif tidak berhenti pada kesempatan hari ini, tapi juga bisa berlanjut pada kegiatan-kegiatan bersama yang lainnya. Tentunya karena kami ini sekolah farmasi, arahan dari Mas Menteri Pak Nadiem Makarim kemarin SMK diminta untuk menjalin kerjasama sebaik-baiknya dengan organisasi profesi maupun dunia usaha dan dunia industri. Dan saya rasa IAI ini adalah salah satu stakeholder yang kami sangat harapkan kerjasamanya dengan SMK Ma'arif Kota Gajah ke depannya. Karena tentunya kami akan dapat berbagai ilmu baru, pengetahuan tambahan dalam pengembangan paket keahlian farmasi dan
farmasi klinis dan komunitas di sekolah kami. Terakhir, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman dari PJPAI Lampung Tengah atas kepercayaan ini. Semoga lain waktu kita bisa jumpa darat, kita ngobrol dalam rangka pengembangan pendidikan, utamanya pendidikan farmasi di Lampung. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya untuk Bapak Zaim. Untuk yang selanjutnya, sambutan dari Ketua PJIAI Lampung Tengah, Apoteker Muhammad Yahya S.Wan. Kepada Bapak Apoteker Yahya, dipersilakan. Bapak Apoteker Yahya, dipersilakan. Mbak, punyanya Pak Yahya terkendala, jadi saya nggak ada suaranya. Iya, Lihat gambar aja. Pak Yahya nggak ada suaranya. Apa-apa? Kalau di sini sudah unmute. Sudah. Oh iya, kendala dia. Sembari menunggu ya, karena beliau sedang ada kendala dan dihubungi.
Oke, untuk pemateri hari ini, saya akan memperkenalkan. Nanti bagi pemateri yang saya sebutkan namanya, silahkan melambaikan tangan. Biar adik-adik kita ini tahu, mengenal ya, gitu. Yang pertama ada apoteker Maina Ismalova, SSI. Apoteker Maina. Yang selanjutnya ada Apoteker Maya Widyasari, Espam. Halo Apoteker Maya, salam sehat. Kemudian ada Apoteker Lani Ratna Kumala Dewi, Espam. Sepertinya baru bergabung. Apoteker Lani. Ya. Yang terakhir ada Apoteker Irawati Citra, Kartika Sari Esfam. Ya. Selamat datang para pemateri, semoga nanti apapun yang disampaikan oleh pemateri, ilmunya bisa bermanfaat buat siswa-siswa kami yang ada di SMK Ma'arif 5 Kota Gajah. Bapak Yahya sudah bisa memberikan sambutannya. Baik, karena beliau terkendala, jadi untuk sambutannya akan diwakilkan oleh Apoteker Maina. Ya, kepada Apoteker Maina dipersilahkan. Ya. Oh, ya. Ya, dipersilahkan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya kedengaran? Terdengar. Oh ya, terima kasih semuanya. Sebelumnya saya ini ngasih sambutannya dadakan. Saya mewakili Pak Yahya mengucapkan terima kasih kepada SMK Ma'arif 5 Kota Gajah yang telah memperkenankan kami untuk mengisi acara sebagai guru tamu di sini sebagai salah satu salah satu perayaan dari World Pharmacist Day 2020 yang temanya adalah Transforming Global Health, seingat saya. Makanya karena temanya demikian, kami dari Ikatan Apoteker Indonesia PC Lampung Tengah itu, dan juga Ikatan Apoteker Indonesia, tema World Pharmacist Day tahun ini sasarannya itu sangat mengarah kepada masyarakat secara umum. Kemarin kita sudah bikin video edukasi, kita juga sudah bikin Zoom meeting dengan ibu-ibu PKK seluruh Indonesia, dan hari ini salah satu acaranya adalah sebagai guru tamu di SMK dan di SMA seluruh Indonesia, dan ini dilakukan secara serentak. Jadi kami berterima kasih sekali pada SMK Ma'arif Kota Gajah yang telah memperkenankan kami untuk mengisi acara di sini. Semoga nanti informasi yang akan kami sampaikan bermanfaat, berfaedah, dan juga kami sebelumnya mohon maaf apabila kami salah memberikan info atau misalnya tidak berkenan dengan cara kami menyampaikan informasi. Kami mohon maaf sebelumnya dari sekarang. Itu saja.
terima kasih kepada kepala sekolahnya dan juga terima kasih kepada kepala sekolah SMK Ma'arif 5 Kota Gajah dan seluruh guru-guru dan Ibu Apoteker Bimda hostnya. Sama-sama. Salam kenal, Bu. Iya, salam kenal. Iya, maaf saya nggak mempersiapkan sambutan pada dasarnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Apoteker Maina. Nah, untuk menyingkat acaranya, kita langsung kepada materi atau inti acaranya. Untuk penyampaian pemateri yang pertama itu dari Apoteker Maina Ismalufa SSI. Beliau akan membahas tentang pembuatan obat dan lain-lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktunya, dipersilahkan kepada Apoteker Maina untuk menyampaikan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Jadi saya ngasih sambutan, sekarang jadi pemateri ya. Ya, betul. Materi saya itu sebenarnya kan soal drug development atau tentang gimana caranya sesuatu itu bisa jadi obat. Itu prosesnya panjang banget, tapi sebelum ke sana, saya pengen memperkenalkan profesi saya dulu. Saya ini apoteker, dan alhamdulillah di SMK Ma'arif 5 Kota Gajah ini kan jurusannya farmasi ya, benar nggak? Ya, Nah, jadi kalau misalnya dari SMK Farmasi tentu sama profesi apoteker itu nggak asing ya. Cuman saya sendiri dulu berasal dari SMA, dan saya baru tahu setelah saya masuk jadi sarjana farmasi kalau untuk jadi apoteker itu prosesnya nggak cukup cuman sekali masuk S1 terus jadi apoteker, itu enggak. Jadi setelah kita lulus sarjana farmasi, kita ikut program profesi apoteker, habis itu kita disumpah dan itu baru kita jadi apoteker. Nah, sementara itu, waktu saya masih SMA, karena saya masih lugu, saya taunya apoteker itu cuma orang yang kerja di apotek. Bener nggak? ya benar. Saya cuma taunya itu, apoteker itu cuma orang yang kerja di apotek. Jadi, maksudnya, ya ngapain loh jadi apoteker, dirinya apotek doang, ya kan? Ternyata enggak. Ternyata pekerjaan kefarmasian itu luas. Mulai dari kita merancang obat atau development obat yang akan saya bahas nanti secara singkat, sampai dengan gimana ceritanya itu obat sampai ke tangan konsumen. Nah, bagi adik-adik sekalian, jangan ragu-ragu untuk jadi apoteker ya. Insya Allah pekerjaannya banyak, mulai dari pengembangan obat, kerja di industri farmasi, di industri kosmetik, industri obat tradisional, terus juga di distribusi atau di pedagang besar farmasi, di pelayanan apotek, di pelayanan rumah sakit atau pelayanan klinik, bahkan kalau misalnya mau diregulasi pun bisa. Dan kalau mau jadi bu guru, kayak Bu Apoteker Dinda sama Bu Apoteker Citra dan Bu Apoteker Maya juga bisa. Jadi lapangan kerja dan peluang kerja jadi apoteker itu banyak. Dan untuk diketahui, apoteker itu termasuk salah satu tenaga kesehatan yang lagi sangat dibutuhkan sekarang. Dan jumlahnya itu bisa dibilang belum memadai apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Nah, itu sekian ininya pembukaan saya. Sekarang saya mau ceritain soal pengembangan obat. Ini slide-nya dari saya apa dari Ibu ya, Bu? Sebentar. Slide saya cuma 2 halaman kok. Oh, slide-nya dari Apoteker Maina aja. Oke. Ya. Sebentar ya. Pas. Jadi saya boleh share screen ya? Boleh? Nggak bisa share screen, Mbak. Share screen. Ya, bisa screen, bisa share screen. Oh. Kita yang nge-share sana, yang nge-share. Izinkan Mbak Iku untuk share screen. Namanya siapa? Maina. Sebentar ya, Apoteker Maina. Ya.
Silakan dicoba. Oh ya, sebentar. Ini lagi muter. Oh, iya, bentar. Oke. Share. Udah kelihatan belum slide-nya? Slide-nya udah terlihat belum? Belum. Belum. Wah, Loading, masih loading ya. masih loading ya? Iya, Apa sudah terlihat sekarang? Belum. belum. Ya, sudah. Sudah. Ini kok agak lambat ya, Pak. wait. Oke. Udah kelihatan ya sedikitnya ya? Oke. Nah, ini saya mau ceritain sedikit soal how to develop new drug. Tadi udah disinggung sedikit. How to develop new drug itu kira-kira gimana sih caranya sesuatu itu bisa jadi obat? Maksudnya gini, pernah kepikiran nggak kenapa obat itu mahal? Mahalnya kadang-kadang suka nggak apa ya? Suka nggak masuk akal mahalnya itu. Obat itu mahal karena pada dasarnya proses pengembangan sesuatu untuk jadi obat itu waktunya lama dan juga prosesnya itu panjang. Tak ceritain dikit ya, ini juga saya nggak terlalu ahli sebenarnya. Slide-nya masih kelihatan? Masih kelihatan. Oke. Ini adalah langkah-langkah gimana ceritanya sesuatu itu bisa jadi obat. Obat itu bisa ditemukan atau bisa disintesis atau didesain. Nah, kita ambil contoh paling gampang, misalnya apa ya? Misalnya nih, ada obat atau ada jamu atau ada obat tradisional atau ada herbal yang terkenal bisa menyembuhkan hipertensi misalnya. Nah, tentunya kalau herbal itu bisa menyembuhkan hipertensi, pasti ada sesuatu di dalam situ yang bisa menyembuhkan hipertensi kan. Nah, kalau misalnya orang yang bekerja di R&D sebuah pabrik, kalau misalnya dia menemukan sesuatu yang potensial untuk menjadi obat, dia akan mengekstraksi bahan tersebut, terus mengisolasinya, dan memilih yang mana nih kira-kira yang bisa jadi obat. Nah, zat aktif yang terpilih itu akan melalui berbagai uji. Ujinya ada beberapa. Yang pertama adalah uji praklinis yang dilakukan bukan ke manusia, jadi bisa di tubuh makhluk hidup atau in vivo, atau bisa di tubuh non-makhluk hidup atau di in vitro. Nah, uji praklinis ini fungsinya buat apa? Uji praklinis itu fungsinya untuk menentukan apakah zat aktif tersebut benar-benar punya efikasi biologi apa enggak. Jadi misalnya yang tadi itu, isolat itu di bentuk herbalnya bisa menurunkan tekanan darah. Tapi apabila diuji ke makhluk hidup, beneran bisa apa enggak? Apakah kita mengambil isolat yang salah? Apakah kita screening isolat yang salah? Itu bisa aja terjadi. Kemudian juga untuk bisa menentukan atau melihat toksisitas dari isolatnya sendiri. Dan juga untuk melihat profil farmakokinetik dari isolatnya. Ngomong-ngomong soal obat itu prinsipnya selalu aman, efektif, dan bermutu. Jadi semua obat baru yang dikembangkan atau yang ditemukan itu harus menganut ketiga prinsip tersebut. Nah, kalau misalnya nih, karena ini misalnya banyak karena faktor kegagalan atau potensi kegagalannya itu sangat tinggi di sini. Kalau misalnya lolos uji praklinis, baru masuk ke uji klinis. Uji klinis sendiri ada 3. Uji klinis tahap 1 itu adalah untuk mendesain dosis atau untuk mencari dosis yang bisa diterima oleh makhluk hidup. Dan uji klinis ini sudah memakai manusia ya. Kalau uji klinis tahap 1 itu menggunakan manusia atau responden yang sehat. Nah, juga uji klinis tahap 1 juga untuk melihat toksisitas dan tentu saja untuk melihat profil farmakokinetik dari isolat atau calon zat aktif tersebut. Kalau lulus
uji klinis fase 1, masuklah ke uji klinis fase 2. Uji klinis fase 2 itu sudah mulai menggunakan pasien atau mulai menggunakan orang sakit yang sekiranya akan atau berpotensi akan menggunakan obat tersebut di masa depan. Uji klinis fase 2 itu apa? Uji klinis fase 2 itu untuk menentukan efikasi. Jadi efektivitas atau manfaat dari obat tersebut, apakah benar memenuhi keinginan atau farmakologi yang ingin dicapai oleh zat aktif tersebut. Uji klinis fase 3 sama dengan uji klinis fase 2, yaitu menggunakan orang sakit juga. Cuman bedanya kalau uji klinis fase 3 itu waktunya lebih panjang dan juga respondennya pun lebih banyak. Kenapa waktunya lebih panjang? Karena uji klinis fase 3 itu selain menentukan efikasi jangka panjang, juga untuk menentukan efek samping apabila obat tersebut digunakan dalam jangka waktu lebih lama. Setelah lulus 4 uji ini, obat tersebut diajukan ke FDA kalau misalnya ini pengembangannya dilakukan di Amerika, atau diajukan ke Badan POM kalau misalnya di Indonesia, untuk diberikan atau untuk dimintai izin edar. Karena sebagus apapun obatnya, sebagus apapun hasil ujinya, kalau dia tidak memiliki izin edar, obat tersebut nggak bisa dipasarkan. Nah, kalau misalnya lagi, ini misalnya banyak banget karena potensi gagalnya juga gede. Kalau misalnya obat tersebut lolos dan diberikan izin edar oleh Badan POM, maka baru obat tersebut masuk ke masyarakat, baru bisa dipasarkan. Setelah beberapa lama, misalnya setahun atau 2 tahun, akan dilakukan uji klinis lagi, yaitu uji klinis post-market atau pharmacovigilance, yaitu uji klinis fase 4, yang tujuannya adalah untuk melihat pola penggunaan di masyarakat dan efektivitas dan keamanan yang sebenarnya apabila obat tersebut digunakan kepada pasien yang benar, maksudnya bukan responden gitu. Oke, ini adalah tahapan untuk mendapatkan obat baru. Bisa dilihat tahapannya ini banyak dan sangat rentan gagal. Dan apabila gagal, itu memang berarti obatnya tidak berpotensi dan tidak aman, efektif, dan bermutu untuk jadi obat baru. Bisa dilihat ini di slide selanjutnya sebentar. Nah, di slide selanjutnya, ini adalah timeline dari penemuan obat. Jadi, setelah dihitung, sekitar 10.000 potensi sebagai obat, itu kira-kira pada endingnya, pada akhirnya cuma 1 obat yang di-approve. Pada akhirnya cuma 1 yang bisa jadi obat dan bisa dipasarkan. Dan masa dari mulai penemuan obat sampai obat itu bisa dipasarkan, sudah di-approve oleh FDA itu dan sudah bisa dipasarkan, itu kira-kira membutuhkan waktu 15 tahun. Nah, itulah kenapa obat-obatan yang originator atau obat inovator itu biasanya mahal. Yang bikin mahal itu bukan cuma formulasinya, bukan cuma zat aktifnya, tapi karena pengembangan obat di belakang ini tuh pada dasarnya memang lama dan membutuhkan uang yang nggak sedikit. Itu kenapa obat itu ada yang mahal banget. Dan selalu obat yang masih originator atau yang masih memiliki hak paten itu masih pegang hak patennya, sehingga perusahaan farmasi lain itu tidak bisa memproduksi obat dengan zat aktif yang sama. Kira-kira kalau misalnya dari slide saya sih, saya cuma itu aja yang bisa saya share. Dan materi saya sebenarnya cuma segitu. Tadi terdengar nggak? Dengar. Ya, Terlihat. Oke, terima kasih. Materi saya cuma segitu, jadi intinya kalau dari yang saya intinya adalah jangan ragu jadi apoteker. Pengembangan obat panjang, lama, mahal. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya obat-obat yang palsu atau obat-obatan yang tidak berizin itu melewati proses itu semua, jadi bisa dibilang khasiat, keamanan, dan mutunya itu memang pada dasarnya nggak dijamin. Dan tentunya karena apoteker itu adalah orang yang paling dekat dengan obat dalam tanda kutip, maka tidak ada orang yang lebih tepat untuk ditanya obat itu selain apoteker. Itu aja Mbak Dinda, materi saya sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apoteker Maina materinya sangat singkat tapi berbobot sekali. Ya, semoga ilmunya bermanfaat buat adik-adik semuanya.
Tadi saya Amin. sekilas tentang ternyata memang obat itu mahal. Kenapa? Karena prosesnya yang begitu panjang. Ya, dari penemuan zat aktif sampai dia dipasarkan, belum lagi uji-ujinya seperti itu. Nah, oke, untuk yang selanjutnya nih, materi yang kedua, ada apoteker maya. Ada apoteker maya? Apoteker maya, ini enggak Bu Maya? Itu Main. Maya. Ini. Oke, kedengaran Oke. suara Ya. saya Mbak ya? Ini sudah terdengar. Oh ya. Oke, tadi di unmute ya. Iya, iya, Oke, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Apoteker Maya Widyasari. Di sini saya dari perwakilan anggota PC IAI Lampung Tengah. Dalam hal ini saya kali ini akan memberikan sedikit materi mengenai tentang penggolongan obat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Apoteker Muhammad Yahya Sarjana Farmasi sebagai Ketua IAI Cabang Lampung Tengah yang telah memberikan kesempatan dan terselenggaranya acara WPD 2020 ini dengan bekerja sama dengan pihak Sekolah SMK Ma'arif 5 Kota Gajah. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Ma'arif 5 Kota Gajah beserta Bapak Ibu Guru dan staf SMK Ma'arif Kota Gajah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja sama dan memberikan materi yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi peserta didik di SMK Ma'arif Kota Gajah. Pada kesempatan kali ini, materi yang saya akan sampaikan mungkin sudah sangat familiar bagi anak-anak di SMK Ma'arif Kota Gajah ya, karena kan SMK Kota Gajah ini kan ada jurusan farmasinya, dan yang sini yang digabung di Zoom ini juga anak-anak jurusan farmasi ya, peserta di jurusan farmasi. Jadi tentunya yang akan saya sampaikan ini mungkin sudah paham dan familiar sekali. Cuman di sini saya akan lebih mengingatkan kembali atau karena sekarang ini kan pembelajarannya sistem online ya. Jadi anak-anak biar mereview kembali, mengingat kembali apa saja sih mengenai penggolongan obat itu apa saja gitu ya. Saya share dulu ya Mbak ya, share materi saya terlebih dahulu. Sudah kelihatan belum ya Mbak ya? Belum Bu. Ini? Belum terlihat. Oh masih loading kayaknya? Iya, masih loading. Ya.
Halo, Mbak Dinda? Ya, masih belum terlihat. ya? Belum. Apa saya ini ya? Coba di ini lagi. Ya. Saya ulangi lagi aja ya? Ya, ya. Saya ulangi lagi aja, coba. Ya, sudah. Sudah terlihat. Oke, sudah ya? Sudah. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai penggolongan obat. Para peserta didik di SMK Ma'arif 5 Kota Gajah sudah di kelas 1, 2 atau awal-awal pembelajaran farmasi sudah diisi materinya mengenai tentang penggolongan obat. Di sini penggolongan obat ini ada 5 ya, berdasarkan yang pertama itu berdasarkan nama ininya, berdasarkan nanti nama obatnya. Kemudian yang kedua itu berdasarkan bentuk sediaan. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan cara penggunaan. Keempat berdasarkan penandaan. Dan yang 5 berdasarkan efek farmakologi. Untuk penggolongan obat yang pertama, penggolongan obat berdasarkan nama, itu yang pertama bisa dikategorikan ada 3, ada obat paten, obat generik berlogo, serta obat generik itu sendiri. Kemudian untuk yang obat paten, itu yang merupakan obat yang masih diproduksi oleh pabrik yang memiliki hak paten, itu selama hak patennya itu bisa berlangsung selama 20 sampai 40 tahun. Sedangkan kalau untuk obat generik berlogo atau bisa familiarnya disingkat dengan OGB, itu obat generik yang diberi nama dagang atau merek dagang dari pabriknya atau pabrik pembuat obat tersebut. Kemudian kalau obat generik itu adalah obat yang diberi nama sesuai dengan zat aktif yang terkandung. Jadi sebelum menggunakan obat, kita harus mengetahui apa nama zat aktif atau kandungan yang ada dalam obat tersebut. Biasanya di sini anak-anak bisa lihat dari buku farmakope misal. Jadi obat generiknya apa gitu. Kalau misalnya paracetamol, nanti obatnya juga nama dagangnya juga paracetamol, atau misalnya captopril gitu, nama obatnya nanti nama obat generiknya juga captopril. Itu penggolongan obat berdasarkan nama. Di sini ada contohnya ya, yang di sini ada obat yang paten, kemudian yang ini adalah obat generik berlogo, kemudian yang ini adalah obat generik yang tadi sesuai dengan nama obatnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan. Di sini pembagian obat menurut bentuk sediaan ada beberapa kategori, bisa dikatakan pembagiannya ada obat cair. Di sini obat cair bisa solusio atau larutan, mikstura, suspensi, emulsi, saturasi ya, galenika, gutai atau tetes, sirup, injeksi itu termasuk dalam sediaan obat cair. Kalau untuk obat semi padat itu biasanya contohnya unguentum atau salep ya, pasta, krim, sapo itu seperti sabun semi padat seperti itu termasuk dalam sediaan bentuk semi padat. Kemudian kalau obat yang berdasarkan bentuk sediaan dalam obat padat itu ada pulvis, ya, kemudian pulveres, kapsul yang sering mungkin sering menemukan ya, kapsul, pil itu sering sekali, tablet yang sering beli kan tablet ya, suppositoria gitu, itu termasuk dalam obat padat. Kemudian obat dalam bentuk lain ini di sini ada inhalasi atau aerosol, sistem transdermal dan implan, itu termasuk dalam kategori bentuk sediaan obat bentuk lain. Ini yang penggolongan obat yang kedua. Sekarang kita lanjut ke penggolongan obat berdasarkan cara penggunaan. Di dalam penggolongan obat berdasarkan cara penggunaan, di sini ada 2 kategori. Yang pertama itu berdasarkan cara penggunaan. Yang pertama adalah obat dalam, di mana obat yang digunakan ini diminum melalui mulut. Contohnya di sini bisa tablet, kapsul, sirup, obat tetes mulut. Nah, itu semuanya dimasukkan ke dalam mulut. Kemudian yang untuk penggunaan yang
kedua, berdasarkan cara penggunaan yang kedua itu ada obat luar, di mana obat yang digunakan ini tidak melalui mulut atau digunakan melalui secara topikal. Di sini ada gambarnya contoh dalam ini ya, pemakaian salep dioles atau gel ini dioleskan di luar badan atau di sini dioleskan di kulit. Di sini kan ada contohnya salep kulit, salep mata ya, injeksi, suppositoria, okula, obat tetes mata, obat tetes telinga, itu semuanya kan tidak penggunaan obatnya tidak dimasukkan ke dalam mulut. Kemudian selanjutnya untuk penggolongan obat yang keempat itu penggolongan obat berdasarkan penandaan. Di sini ada beberapa tanda obat ya. Di sini ada obat dengan logo berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam, ini termasuk dalam obat bebas. Kemudian yang kedua ada logo berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam, itu termasuk dalam obat bebas terbatas. Dan di sini ada juga obat berlingkaran berwarna merah dengan huruf K berada di dalam lingkaran dengan garis tepi berwarna hitam, itu termasuk dalam obat keras. Ya, di sini ada palang medali merah, ini obat jenis yang narkotika, yang lambangnya seperti itu, ya berdasarkan penandaannya seperti itu. Ada juga jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Untuk obat bebas terbatas, jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka itu bisa dibeli di apotek maupun di toko obat. Ya, kemudian kalau yang obat keras, obat jenis narkotika itu hanya bisa dibeli di apotek, rumah sakit ya. Nah, ada beberapa kategori-kategori penandaan obat yang tidak semuanya bisa kita beli di sembarang tempat gitu ya. Jadi kalau misalnya obat, apalagi yang jenis-jenis obat keras dan obat narkotika, ini harus dengan resep dokter. Selanjutnya di sini contoh penggolongan obat berdasarkan penandaan ya. Di sini contohnya Oralit, itu ada logo lingkaran berwarna hijau ya dengan garis tepi hitam nih. Contoh Oralit. Kalau yang ini Inza ya, ini contoh yang untuk bebas terbatas. Kemudian yang Kodein, ini ada lambang palang medali merahnya ini ya. Ini termasuk dalam kategori narkotik. Kemudian metformin ini dalam kategori obat golongan obat keras. Kemudian kalau yang untuk penggolongan obat tradisional, tadi sudah dikatakan ada yang jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Di sini kalau misalnya anak-anak sudah PKL mungkin sudah familiar juga di tempat prakteknya, itu dengan obat lasing. Lasing ini termasuk dalam kategori jamu ya, di mana untuk jamu ini aman dan tidak mengandung bahan kimia obat. Di sini contohnya lasing. Kalau untuk obat herbal standar, di sini contohnya Diapet ya. Nah, untuk obat herbal standar ini aman juga dan berkhasiat, dan dia sudah dilakukan uji praklinis dan terstandarisasi. Contoh selain Diapet bisa apa? Di sini ada Vitola, Diapmani, Menakiranti juga itu termasuk dalam obat herbal standar ya, sama Vitogaster. Nah, untuk fitofarmaka contohnya di sini dengan penandaan seperti di sebelah kanannya ini, di sini termasuk juga aman ya, karena dia termasuk dalam golongan obat tradisional dan berkhasiat. Dan di sini bedanya dengan obat herbal terstandar, kalau obat herbal terstandar tadi hanya uji praklinis saja. Nah, tapi kalau fitofarmaka ini udah ke tahap selanjutnya, yaitu uji klinis ya, sudah tingkatannya lebih maju lagi dan sudah terstandarisasi. Di sini contoh untuk yang obat untuk fitofarmaka, di sini ada Simono, ya, Tensica, Nodiar, dan Reumanir. Kalau misalnya di apotek mungkin seringnya bertemunya dengan Simono ya. Itu untuk penggolongan obat tradisional. Kemudian terakhir ini ya, slide terakhir. Di sini adalah penggolongan obat berdasarkan efek farmakologi. Nah, dari tadi kan selain ada 4 tadi berdasarkan nama, bentuk kesediaan, kemudian penandaan ya. Di sini juga yang terakhir adalah
berdasarkan efek farmakologi atau berdasarkan cara kerja obat. Di mana misalnya di sini contoh yang paling mudah saya carikan ini antipiretik, yaitu untuk obat penurun demam. Contoh lagi obat berdasarkan farmakologinya misalnya contoh obat analgesik, yaitu obat untuk meredakan nyeri, kemudian antitusif untuk meredakan batuk kering, dan ekspektoran untuk meredakan batuk berdahak. Jadi di sini berdasarkan penggolongan cara kerja obatnya gitu. Nah, sekian presentasi dari saya, materinya seperti itu. Jadi mungkin dulu nanti misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa lanjut nanti pada sesi pertanyaan. Jadi bisa materi kegiatannya. Oke, terima kasih Apoteker Maya. Ya, informasinya sangat bermanfaat sekali. Oke, untuk anak-anakku semuanya, kalian siapkan 3 pertanyaan. Ya. Nanti di akhir materi akan ada sesi tanya jawab, dan tadi dari IAI bilangnya ada gift bagi yang penanya untuk 3 orang ya. Oke, untuk selanjutnya kita ke pemateri Apoteker Lani. Ya. Ya, sudah. Silakan Apoteker Lani. Loading ya. Oke, sudah terlihat. Ini saya langsung aja. Ini saya adalah Apoteker Lani. Menyampaikan tentang 5O. 5O itu apa? 5O itu adalah informasi minimal yang harus kita ketahui sebelum kita menggunakan obat atau membeli obat. Nah, 5O itu apa saja? Yaitu obat ini apa nama dan kandungannya, obat ini apa khasiatnya, obat ini berapa dosisnya, obat ini bagaimana cara menggunakannya, dan obat ini apa efek sampingnya. Untuk mempermudah, di sini ada jembatan kudanya, namanya makan Indomie. Ma itu untuk nama, kan itu untuk kandungan, in untuk indikasi atau khasiat, do untuk dosisnya, M itu untuk cara penggunaannya, dan E untuk efek samping. Selain itu juga di sini 5O itu biar mudah, ada lagu 5O. Nah, juga lagu 5O ini berdasarkan 5 jari kita. Pokoknya ada lagunya, backsound-nya itu ampar-ampar pisang. Nah, caranya, ini tangannya 5 ya. Ini ibu jari, namanya ibu jari. Apa artinya minum obat sesuai indikasi? Artinya minum obat sesuai indikasi. Ini jari untuk menunjuk. Apa artinya minum obat sesuai petunjuk? Apa artinya minum obat sesuai petunjuk? Ini jari tengah, namanya jari tengah. Apa artinya minum obat, jangan salah. Apa artinya minum obat, jangan salah. Ini jari manis, namanya jari manis. Apa artinya minum obat sesuai dosis? Apa artinya minum obat sesuai dosis? Jari kelingking, waspada efek samping. Ini jari kelingking, waspada efek samping. Nah, nanti kalau misalnya pergi ke apotik nih, mau beli obat gitu, ditanyain sama mbak yang jualan obat, apotekernya. Kalau misalnya ada apotekernya, tanya sama apotekernya, ditanyain. Katanya Apoteker Lani, saya tuh harus kepo gitu.
Jadi waktu dikasih obat, dari tunjuk apa ya, terus dari tunjuk berarti harus sesuai petunjuk. Ini petunjuknya gimana ya cara penggunaannya, terus dari kelingking misalnya efek sampingnya apa kayak gitu. Jadi sebelum kita menggunakan obat atau kita mau mendapatkan obat, kita tuh harus kepo dulu. Selanjutnya di sini ada simpan. Simpan itu selama ini masih ada nggak yang menyimpan obat di kulkas? Sebenarnya obat itu ada cara penyimpanannya. Nanti di setiap kemasannya itu di belakangnya ada tulisan tulisan penyimpanan obatnya harus gimana gitu. Misalnya di kondisi yang di suhu ruang tuh berapa? Misalnya 25 derajat, berarti emang harus disimpannya di yang 25 derajat. Kalau di kulkas kan sekitar 8 sampai 10 derajat Celcius. Hindarkan dari panas maupun cahaya langsung, sama jauhkan dari anak-anak, tidak harus disimpan di lemari es. Nah, ini ada penyimpanan obat itu ada dua, yang umum dan khusus. Kalau yang umum tidak melepas etiket pada wadah. Jadi kalau misalnya lepas, takutnya nanti informasi obat itu tidak ada atau hilang gitu. Jadi misalnya dilepas dari stripnya, jadi kan obatnya kayak kosongan. Jadi waktu pas kita kemana terus lupa, takutnya obat itu udah nggak lagi itu obat apa awalnya. Gitu. Yang kedua, perhatikan aturan penyimpanannya. Yang tadi saya bilang, kayak misalnya dia harus disimpan di suhu ruang, berarti harus di suhu 25 derajat Celcius. Jangan di kulkas. Yang ketiga, letakkan obat jauh dari jangkauan anak. Jadi maksudnya supaya anak-anak tidak sengaja meminum obat ya gitu kan. Siapa tahu obat itu ditaruh di yang dapat dijangkau sama anak-anak terus kemakan gitu. Yang keempat, simpan obat dalam kemasan asli dan wadah yang tertutup rapat supaya terjaga sterilitasnya. Yang kelima, tidak menyimpan obat di dalam mobil dalam jangka lama karena suhu tidak stabil dalam mobil. Seperti yang saya bilang, misalnya dia tulisannya di suhu ruang, ternyata disimpan di mobil itu dia kena panas, kena hujan, suhunya meningkat itu lebih dari 25, nanti obatnya memang secara fisik nggak rusak, tapi dari ininya sudah rusak, sebenarnya sudah rusak. Yang keenam, perhatikan tanda-tanda kerusakan obat dalam penyimpanan, misalnya perubahan warna, bau, sama pengumpalan. Nah, ini untuk yang khusus, kalau tablet disimpan di tempat yang tidak lembab dan panas. Gitu. Selanjutnya untuk sirup, tidak disimpan dalam lemari pendingin. Nah, sirup itu beda-beda, nanti dilihat di keterangan penyimpanan obatnya yang ada di kemasan. Terus ini untuk seperti suppositoria, seperti Dulcolax, itu disimpannya di lemari pendingin tapi bukan freezer. Kalau freezer itu sekitar kurang dari 8 derajat Celcius, jadi tidak pas untuk penyimpanan suppositoria atau ufila. Yang selanjutnya obat berbentuk aerosol seperti inhaler itu tidak disimpan di tempat yang bersuhu tinggi karena mudah meledak. Insulin yang biasa digunakan oleh penderita diabetes itu disimpannya di lemari pendingin. Tapi kalau belum digunakan, setelah digunakan dia bisa disimpan di suhu ruang. Ya, itu dari saya. Ya. Oke, terima kasih Apoteker Lani atas ilmunya. Ya. Untuk yang sesi terakhir, ini ada dari Apoteker Irawati Citra. Halo Ibu Citra. Ini ya.
Bu Citra, suaranya tidak terdengar. Ya, suaranya tidak terdengar, Bu. Belum. Bu Citra, suaranya belum terdengar. Mungkin di unmute apa ya? Ini di statusnya sudah di... Just info. Oke, Bu Maya silahkan. Ya, Ya. Saya bersama Bu Citra. Ya. Jadi nanti biar nggak ada suaranya, jadi biar saya gantian posisi dulu ya. Ya. Apa? PowerPoint. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini ada trouble sedikit. Jadi, ya alhamdulillah lagi bersama Bu Maya. Jadi saya nebeng punya Bu Maya, nggak apa-apa ya. Selanjutnya, terima kasih untuk IAI dan SMK Ma'arif atas terselenggaranya acara guru tamu apoteker hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Gimana kabarnya anak-anak semua, Bu Dinda? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah. Itu aja, Bu. Ya, PowerPoint tadi. Materi selanjutnya tentang obat ya. Jadi yang PowerPoint tadi. Ini siapa aja sih? Nisa. Yang PowerPoint tadi. Ya. Saya nggak pakai PowerPoint, nggak apa-apa ya. Yang lain bisa dengar semua nggak? Bisa dengar. Ya. Sedikit aja materinya tentang buang obat. Jadi kalau ada obat yang sudah nggak dipakai di rumah karena sudah expired atau rusak kemasan dan lain-lain, kita nggak boleh sembarangan buang. Ada aturan atau ketentuan khusus untuk pembuangan obat, yaitu yang pertama harus kita robek atau dilepas kemasannya. Jadi misalnya satu strip yang tablet itu masih ada 3 tablet, tapi ternyata sudah kadaluarsa, nggak boleh langsung kita buang di kotak sampah, harus kita buka dulu kemasannya. Yang kedua, kita hancurkan obatnya. Jadi ditumbuk atau yang penting obat sudah tidak utuh lagi. Kemudian yang ketiga, campur dengan tanah atau diencerin dengan air. Kalau misalnya dia bentuknya sirup, kita buka tutupnya, dibuang, baru kita hancurkan juga botolnya. Yang keempat, buang di saluran pembuangan
dikubur, masuk dalam wadah tertutup, dan buang ke tempat sampah. Ya, itu untuk cara membuang obat. Selanjutnya, informasi tentang media yang berhubungan dengan obat-obat yang beredar. Jadi, kalau kita mencari informasi obat lewat online, harus diperhatikan izin edarnya. Jadi, nggak semua obat yang kita lihat dari online itu bisa langsung digunakan. Seperti video edukasi dari PCIAI minggu lalu, sudah nonton semua belum? Sudah belum, Bu? Ya. Nah, di situ jelas ya. Jadi kasusnya ada masyarakat yang ketakutan tentang corona, setelah itu mencari informasi lewat online, menemukan obat yang katanya bisa menyembuhkan, yang dari positif jadi negatif, akhirnya dia mau order langsung ke selebgramnya. Kebetulan ada Ibu Apoteker Lani sebagai selebgram waktu itu yang membuat si pasien sangat tertarik. Akhirnya begitu di order ternyata harus menunggu. Nah, setelah itu mereka datang ke apotik menanyakan obat tentang itu, dan ternyata setelah dicek sama apoteker, obat tersebut belum ada izin edar dari BPOM. Jadi saran dari apoteker, kalau mau cari obat lewat online harus dipastikan benar izin edarnya, atau konsultasi ke apoteker, datang ke apotik gitu. Sementara mungkin itu aja, Bu, cukup biar mempercepat untuk tanya jawab ke sesi selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bu Citra atas materinya. Sangat menarik sekali. Nah, untuk sesi yang terakhir yaitu tanya jawab. Untuk 3 orang penanya. Nah, dipersilakan anak-anak yang mau bertanya, silakan lambaikan tangannya. Untuk 3 penanya. Oh, ada play video ya? Dari Apoteker Lani. Sorry. Iya Mbak, ini kita dititipin video edukasi untuk di setel. Jadi mau kita Silakan. Ya. Sedang loading.
Belum bisa ya? Untuk videonya belum bisa diputar? Belum, Mbak. Bentar. Oh ya udah, kita tunggu ya, masih loading. Sabar ya anak-anak. Kalau enggak tanya jawab dulu aja nggak apa-apa, Mbak. Oh oke. Kita ke tanya jawab dulu ya. Buat anak-anak yang mau bertanya, dipersilakan lambaikan tangannya biar bisa terlihat lebih jelas. Oke. Untuk 3 penanya. Enggar mana Enggar? Nisa? Silakan bertanya. Ada gift-nya dari IAI. Ayo, silakan bertanya. Bertanya dapat hadiah loh. Tanya. Silahkan bagi yang ingin bertanya, kami tunggu. Boleh dari keempat materi pemateri, silakan jika ingin yang bertanya. Enggak. Monica, silakan bertanya Monica. Saya dengan yang dan. Oh, dan. Sepertinya anak-anak malu-malu ini. Gak apa-apa, kita sharing ilmu. Apa yang ingin kalian tanyakan kepada para apoteker yang ada di sini. Siapa tahu bisa menambah pengalaman, ilmu yang bermanfaat. Ayo Nisa, tanya. Terus itu siapa? Ada Selfie, Monica. Enggar mana? Enggar. Nih. Ya, oke. Kita Enggar. Bentar ya. Nah, malah baru pakai baju. Ya. Enggar? Bisa terdengar suaranya? Enggar? Enggar, nanti tak kasih. Bisa, Bu. Ya, oke, silakan Enggar. Ya. Ibu mau tanya tentang apa itu? Tanya ke siapa? Ke Ibu Irawati Fitra. Apotekernya
banyak loh, bosan lagi. Terus tentang pemusnahan obat yang ED itu Bu, di suatu apotek. lagi kurang jelas. Tentang pemusnahan obat ED di suatu apotek. Umpamanya Bu, kalau di suatu apotek itu ingin pemusnahan obat, tapi dia enggak apa itu minimal syaratnya pemusnahan obat kan dimasukin ke berita acara kan Bu. Nah itu kalau di suatu apotek itu tidak melakukan itu gimana Bu? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi gini, sejak tahun 2019 ya, ada aturan tentang di apotik atau rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lain-lain untuk obat-obat yang kadaluarsa. Kalau dulu, mungkin maksudnya Enggar bertanya tentang caranya ya, cara yang tablet seperti apa, yang sirup seperti apa, yang salah seperti apa. Kalau untuk tablet, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dibuka dulu semua kemasannya, dijadikan satu yang bentuk tablet semua, terus dibakar. Terus untuk yang sirup, kita hancurkan dulu, terus dibuang larutannya. Terus kita masukkan ke tanah yang sudah digali, kita kubur ya. Terus masuk untuk yang tetes mata, tetes telinga, yang bentuk cair. Terus setelah itu aturan dulu harus didokumentasikan, ada berita acaranya, dilakukan dan disaksikan oleh AA atau asisten apoteker, saksi dari pegawai minimal 2 dan dari pihak dinas kesehatan. Nanti laporannya, tembusannya dapat kirim ke dinas kesehatan dan balai BPOM atau balai pengawas obat dan makanan. Dan untuk pemusnahannya semuanya didokumentasikan. Tapi sekarang aturan itu sudah berubah sejak ada apa ya istilahnya, kita harus buat SPPL atau surat pernyataan pengelolaan limbah. Jadi setiap pemilik sarana apotik harus membuat pernyataan seperti itu bahwa segala limbah apotik itu kita musnahkannya lewat rekanan yang bekerja sama dengan apotik kita, misalnya dan pihak terkait yang memang sudah ditunjuk oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup. Betul begitu, Apoteker Lani? Ya, nanti Enggar paham ya? Paham Bu, paham. Ya. Makasih Bu. Oke, terima kasih sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi Enggar? Ya? Ke Apoteker Lani boleh, Apoteker Maina atau Apoteker Maya. Ya, Nisa. Nisa, sebentar ya. Sebentar. Oke, Nisa, terdengar suaranya? Sudah? Sudah terdengar suaranya, Nisa? Sudah. Ya, oke, silakan Nisa. Aku mau tanya sama Apoteker Lani Ratna. Oke, Apoteker Lani, silakan. Itu kan
tadi udah dijelasin kalau beli obat apotek itu harus tanya sama apoteker. Tapi kalau kita datang ke apotek itu di saat apotekernya lagi nggak ada jam kerja, nggak ada jam praktek itu gimana, Bu? Kan biasanya yang jaga apotek juga biasanya nggak terlalu tahu tentang itu gimana, aku balik lagi jam atau gimana? Kurang kedengeran. Iya, agak putus-putus Nisa. Coba diulangi pertanyaannya. Kan tadi udah dijelasin kan Bu, kalau beli obat itu tanya dulu sama apoteker tentang efek samping, kegunaan, terus atau itu lima itu. Nah, kalau waktu kita datang ke apotek itu di saat apotekernya nggak ada jam prakteknya itu gimana? Atau kita tanya jugaan kan kalau yang jaga apotek itu juga bukan dari mereka kan belum tahu sepenuhnya tentang itu apa Sudah jelas? Kalau nggak ada apotekernya Iya. gimana gitu nanya. Iya, kalau nggak ada apotekernya gimana? Oh, ya iseng aja, tanya aja. AO tadi, kalau misalnya nggak tahu kan nanti biasanya kita tugas apotek itu nanya ke apotekernya. Oh. iPhone. Dan menjawab belum? Gimana Nisa? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Nah, untuk yang lainnya satu penanya lagi, boleh? Selfie, oke, selfie. Sudah terdengar belum suaranya selfie? Sudah? Ya, oke, silahkan selfie. Ibu ingin bertanya sama Ibu Irawati Citra. Bu Citra lagi. Silakan. Di apotek. Kenapa kalau di apotek itu biasanya obat yang EG itu harus dikumpulkan? Kenapa nggak langsung dimusnahkan? Kenapa harus banyak? Kenapa harus nunggu banyak gitu? Harus nunggu banyak dulu, iya. Iya. Kenapa tidak langsung dimusnahkan? Iya, karena kalau obat ini kan harus disaksikan dan kita pemusnahannya itu juga ada aturannya. Mana nanti paling maksimal 3 tahun sekali itu nggak apa-apa. Karena kan harapannya sebenarnya apotek itu tidak menginginkan ada obat yang ED. Ya, karena kalau ada obat ED kan masuk dalam kerugian apotek ya. Jadi sebisa mungkin kalau nggak sampai ED kan lebih baik. Dan terkadang obat juga diatur ke distributor belum masa itu 5 bulan sebelumnya. Jadi harus benar-benar pihak apoteker kontrol ke karyawannya untuk mengecek semua barang-barang yang mendekati ED agar tidak sampai ED. Makanya kalau memang akhirnya ada yang ED, ya maksimal 3 tahun dimusnahkan, nggak apa-apa. Dikumpulin, yang penting dipisah, jangan campur dengan obat-obat yang masih kita jual untuk pasien. Tempatnya harus dipisah.
Itu ya, Selfie. Cukup menjawab. Gimana, Selfie? Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup? Sudah 3 ya? Ya. Oke. Alhamdulillah. Tadi videonya jadi untuk diputar, Mbak Lani. Ini kalau di kantor juga bingung nih kalau untuk pekerjaan yang mana? Alfian apa ini? Ya ini Alfian. Sekarang bingung. Sudah ini buat diurutkan ya. Apa? Gak diklaim ya. Bali, tapi nggak tahu ding 10. Masih loading ya. Tadi kita sebagai apa kan? Aduh, kubus kate gumine dud. Isi covid win. Aduh, gue pakai. Masih loading ya. Yang lain kalau ke sini ada dengan saya, yang lain sore-sore bawa, bisa ke mana? Ya, jadi kalau ke sini lagi, mana yang
Lu sendiri aja, Mbak. Tergoda Mikona aja loh. Kayaknya. Bravo. Ini di anak tuh. Ini ya. Ini. Harusnya nggak apa-apa. Kalau ini nanti pada Aduh, Tadi kita sebagai apa kenal? aduh, kubus gati gue ini tuh isi covid gue. Aduh, pak, kali ugune jadi tuh yang bangke. Sing gawat ya. Covid itu napa ada obatnya nawang. Bingung nih radio ini. Terbukti mengobati virus COVID-19. Mengobati COVID. Telah banyak menyembuhkan pasien COVID-19. Banyak pasien sembuh. Aman dan terpercaya. Oh, aman ya. Adanya. Ini juga ada obat COVID nih. Apa adanya nih? Oseltamivir, Clindamycin. Tidak beli online ini. Nah, catat mah obatnya mah. Mbak, maju mbak. Ini ada obat anti corona nih. Gue belian di internet mbak. Sekarang ya? Obat apa tuh ya? Segan mbak. Obat tradisional nih online yang beli nih. Ini obatnya mari bisa gue paketnya. Oke, kan caranya minum ya? Untuk minum gen. Minum kayak Di iklannya 2 kali orang ini minum sehari. Sekan nih. Tapi itu mau di iklannya. Oh, nah cobainnya. Buat nyoba baru nih nah. Yan, Mbak. ada lain mau lihat basak sakit, tidak sakit. Aduh, kena COVID jadi mau lihat. Nih, kan mau lihat. Ya dulu COVID mbak. COVID. Nah jadi kalau nih kapotik ada obat sambil ngecek tensi. Ini nawang tensi mungkin menaik tuh muka demok lebihan. Dan. Om Swastiastu, selamat siang. Saya Apoteker Aris. Ada yang bisa dibantu Bapak Ibu? Yang Bapak Deker, ini kakak saya sakit dan pusing-pusing. Sudah berapa lama Ibu gejalanya? Sudah 2 hari Bu. Kalau boleh saya tahu, sebelumnya Ibu ada mengkonsumsi makanan atau obat atau yang lainnya mungkin Bu belakangan ini? Cuman minum obat COVID saja.
obat COVID. Ini Bu, buat jaga-jaga biar kakak saya jualan di pasar nggak kena COVID. Bapak Ibu, obat yang Bapak Ibu bawa ini termasuk ke dalam golongan obat keras. Saat Bapak Ibu mendapatkan obat, tolong diperhatikan. Apabila ada tanda merah dan tulisan angkanya, berarti obat ini harus didapatkan dengan resep dokter. Dan anjurannya pun harus sesuai dengan anjuran dari dokter. Mengapa kita harus menghindari membeli obat dari sarana online? Karena Bapak Ibu jadinya tidak mendapatkan informasi yang lengkap, tepat, dan benar. Apalagi dewasa ini, sangat banyak informasi yang beredar di media massa maupun media online. Bapak Ibu harus bisa memilah informasi-informasi tersebut. Apabila Bapak Ibu ingin mengetahui informasi obat yang lebih lengkap, silakan hubungi apoteker Anda. Lebih lagi, saat ini ada juga obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Jadi, saat Bapak Ibu membeli obat, jangan lupa lakukan cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Ibu, untuk keluhan Ibu saat ini, saran saya obat yang diminum dihentikan saja. Apabila sampai besok juga belum selesai gejalanya, silakan Ibu dan Bapak pergi ke dokter saja untuk mendapat anjuran yang lebih tepat. Tetap patuhi protokol kesehatan dan telitilah dalam menelaah informasi obat. Tanyakan apoteker Anda. Apoteker siap melayani masyarakat. Sudah ya. Oke. Tergoda Mikona. Iya, habis video ini udah kok. Oke. Sosialita dari Kampung Polaris, Lampung Tengah, risau karena tetangganya positif COVID-19. Nah, Koreanya muncul. Bentar ya. Kamu pakai. Kayaknya kemarin belajar katanya gitu. Udah nggak tahu. Punya Eka itu. Nih. Boleh. Katanya kemarin ayah juga kasih instruksi. Suatu hari, Ibu Sosialita dari Kampung Polaris, Lampung Tengah, risau karena tetangganya positif COVID-19. Jemput karena corona. Adik yang Mbak Gina, yang rumah itu loh. Itu ya? Bukan takut toh ya. Yang gimana tau aja nggak tahu obat itu anti corona ini. Apa ketahuan enggak? Awalnya yang ini loh di Instagramnya jualan obat corona nih. Aku dua ya. Halo Mbak Awan, ini mau order corona. Lagi semua ya, sama ya. Ya. Atau aja lah mau baik. Iya, aku bulan apa ya? Boleh.
Ya, ya. Hati. Ya iya. Selamat siang Ibu, saya dengan apoteker Sutra ada yang Halo Mbak, aku cari obat. Namanya Mikona. Ini enggak Mbak? Mikona. Kayak gini loh, nih. Enggak ada ya? Enggak ada Ibu. Coba saya bantu cari tentang obat yang Ibu cari tadi. Ternyata belum ada izin edarnya Ibu ini di BPOM. Jadi masih ilegal. Yang iklan itu artis loh. Iya, jadi masih ilegal karena belum terdaftar di BPOM. Saran saya tidak usah digunakan dan tidak usah dicari. Jadi kalau ibu-ibu cari obat lewat online jangan nanti ya Ibu ya. Iya. Jangan lupa selalu pakai masker, tangan, selalu bawa terus kondisi daya tahan tubuh dan selalu saya kalau ada informasi tentang obat atau bisa jangan lupa jaga jarak ya. A few moments later. Corona dulu ah, biar nggak kena corona. Sudah. Tadi video karya hasil kreativitas sejawat yang alhamdulillah ya untuk Lampung Tengah dapat juara 2. Selamat untuk PCIAI Lampung Tengah. Oke, dari materi demi materi sudah disampaikan oleh para sejawat, rekan sejawat semuanya. Semoga untuk siswa-siswa semuanya apa materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat buat kalian ya. Ilmu baru, pengalaman baru, dan yang dilihat nggak cuma Bu Dinda aja gitu ya. Ada apoteker Maina, ada apoteker Lani, kemudian apoteker Citra, ada apoteker Maya. Sangat berterima kasih sekali atas segala ilmunya yang menarik, yang menginspirasi sekali. Dan mungkin ini session terakhir, yaitu penutupan. Tadi untuk 3 penanya ada Enggar, Selfie, dan Hairunisa. Ditunggu gift-nya ya dari IAI, ada gift, ada hadiahnya. Jadi terima kasih untuk partisipasinya anak-anakku kelas 11 dan kelas 12 Farmasi SMK Ma'arif 5 Kota Gajah. Baik, saya apabila dalam saya menyampaikan atau memandu acara ini terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan dimanapun kalian semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, akhiri kata dari saya, terima kasih semuanya, pematerinya sangat menginspirasi sekali. Semoga lain waktu dan lain kesempatan kita bisa bertemu kembali untuk membahas tadi yang disinggung Bapak Kepala Sekolah. Ya, itu aja.
Oke, terima kasih semuanya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.